kita malah lebih senang sih saat ada perbedaan itu, jadi kita jadi bisa menonjol. Itu yang ngebuat dynamic diferensiasi kita. Akhirnya kita jadi orang tahu bedanya antara yang outdoor yang biasa dan outdoor yang kita usung. Kita kayak jadi kayak, oh ya udah kalau gue mau outdoor yang lebih keren, dia di Humble Zing. Oh berarti gini, lu menggunakan brand-brand lain itu tuh sebagai warisan padang rumput yang hijau, terus sementara lu jadi sendiri. Bunga lah, gitu ya, warnanya beda sendiri gitu ya. Nah Jang, ini kan kita di store nih. Oh ya. Gue penasaran sama kantor lu. Gue boleh lihat-lihat nggak ke sana? Boleh. Ayo kita ke kantor ya. Siap. Misi. Ya. Wah, ini apa nih bro? Kantor? Ini kantor. Ini ruangan desainer kita. Oh, ruang untuk desainer. nge-develop produk-produknya. Lah, ini lagi ngedesain nih. Iya, dia lagi ngebikin grafik buat t-shirt kita yang di Desember nanti. Berapa lama proses desain? Desain kita tiap bulan ngerilis desain baru, cuman biasanya kita tarik 3 bulan. Oke, Jan, selama berdirinya nih, Humble Zing pernah kolaborasi nggak? Kolaborasi kita pernah support. Waktu itu kita kemarin baru support Fish waktu dia konser di Bali. Sama artis ya? Ya, sama artis. Terus kita juga support tim perjalanan waktu itu. Ada Trimas Nyetir, ada Yas Lawrence dari Makna. Dia touring dari Jakarta ke Bali. Kita support si produknya itu. Oke, dan yang mereka dapetin adalah look. Ya, dapat produk. Yang lu dapetin adalah? Konten. Kita bertukar dengan konten. Oh, dan kemudian konten lu posting di sosial media lu. Untuk mendeliver si lifestyle yang kita usung. Betul. Selaku produsen brand lokal nih, Iya. apakah lu meyakini atau memang sudah membuktikan bahwa kualitas kita, kualitas brand lokal itu bisa menyaingi dengan kualitas Untuk brand beberapa brand bisa dibilang bersaing ya. Untuk beberapa brand, kita nggak bilang semua brand bisa. Iya. Untuk beberapa brand ada yang bisa bersaing di dunia. Apakah belum melihatnya kedepannya brand lokal akan semakin naik secara kualitas dan secara penjualan? Baik lagi sih tergantung kepada owner masing-masing ya. Sebenarnya kan orang-orang juga ngelihat kayak peluang kan. Peluangnya lagi brand lokal disorot, akhirnya banyak juga yang ngikut-ngikut. Ini brand lokal, akhirnya pada bikin brand lokal kayak gitu. Nah, yang latah-latah itu tuh yang mengkhawatirkan ya. Takutnya malah mencoreng kan. Iya, benar. Oke, kayaknya udah waktunya buat ngopi nih. Wah, kita lanjut sambil ngopi, oke? Siap. Oke, bro. Lanjut. Dalam bisnis, apakah besarnya kontribusi bisnis itu kepada masyarakat menjadi sebuah hal yang penting juga? Iya, kalau gue sih kemarin waktu mulai bisnis emang salah satunya pengen bermanfaat buat sekitar ya, buat orang lain. Dalam konteks? Waktu itu kepikiran sekedar cuman mengurangin pengangguran lah. Dengan gue berbisnis gue bisa kayak dapet menambah lowongan pekerjaan kayak gitu-gitu. Saat gue berbisnis pun lumayan lah, sekarang kan kita udah berdelapan. Terus penjahit ada sekitar 12. Wow. Jadi ya gue harap sih ada sedikit impact lah ke society. Ya menurut gue itu bukan sedikit impact sih bro. Maksudnya pengangguran itu adalah salah satu masalah besar negara kita nggak sih? Iya, jadi ketika lo membuka lapangan pekerjaan itu memenuhi kebutuhan basic dari negara kita. Iya. Dalam hidup lo berbisnis dan menjadi seorang sosok Rido lah. Ya. Nah masih lu kan Rido. Lu pernah mengalami keterpurukan seburuk apa? Gue terpuruk saat itu mempertanyakan apakah ini jalan yang benar gue pilih gitu. Setelah gue berjuang kayak 2 tahun waktu itu emang sempat down si Humble Zing ini karena gue belum menemukan sebuah bisnis model yang tepat, cara mempromosikannya. Waktu itu kayak ya gue masih mengacu pada brand luar yang launching per 3 bulan, per 6 bulan. Kayak stagnan sih brandnya setahun 2 tahun lebih gitu. Itu cukup membuat gue kayak apakah ini benar gitu. Ya, sedown apa bro? Maksudnya kondisi Humble Zing waktu itu seburuk apa? Sampai lu mempertanyakan hal itu? Waktu itu sih cashnya selalu minus ya. Wow. Tiap bulan
kita selalu overhead-nya lebih gede daripada pemasukannya. Minus terus kita bingung ngejual apa, produknya belum laku, sedangkan kita udah ada batch buat launching kayak gitu-gitu. Karena lu waktu itu ngikutin gayanya produk-produk luar. Iya, yang dia emang udah established kan, dia tiap bulan, tiap 3 bulan. season rilis, tapi sedangkan dia udah punya toko yang bakal wholesale dia, sedangkan Betul. kita kan emang sistemnya jual langsung ke customer kan. Gimana rasanya bro, lu ngejalanin bisnis, lu mencari dan mencari caranya, lu melakukan segala hal, menguras pikiran, tenaga dan biaya, Iya. dan kemudian lu sadar ternyata jalan keluarnya itu ada di balik tangan lu sendiri, gampang banget gitu, kayak ini aja udah gitu. Gimana rasanya kayak, gitu, ngerasa gimana? Kalau waktu hasilnya sih gue puas ya. Puas ya. Tapi di awal ya kayak kenapa gue ngelakuin di awal gitu. Kesel sendiri ya? Telat gitu, tapi kayak ya udah setiap orang punya jalur masing-masing kan, punya timeline masing-masing. Gue kira ya udah ini kayak jadi pelajaran hidup gue lah. Jadi ya gue nggak gimana-gimana. Mungkin emang takdirnya kayak gini gitu. Harus acceptance, penerimaan ya. Ketika lu ngeluarin Humble Zing nih, dengan begitu banyak brand-brand yang udah ada nih, lu ngerasain gejala scarcity nggak, kayak produk gue ini nggak cukup istimewa buat bersaing gitu? Sempat nggak ngerasa begitu? Sempat waktu di awal-awal kan gue masih belajar kan, membangun brand. Gue foto masih ala kadarnya, produk nggak terlalu ngeriset dalam. Jadi gue emang berproses sih, di Humble Zing juga trial and error buat naikin si kualitasnya itu. Iya. Cuman si scarcity-nya itu juga jangan sampai itu jadi malah menghantui diri kita sendiri. Akhirnya kayak yang nggak baik itu, tiap orang punya keunikan masing-masing dan bisa keren dengan sendirinya ya. Mungkin si scarcity itu karena kita terlalu sering membandingkan kali ya, yang ngebuat orang-orang tadi itu sindrom scarcity. Mungkin sekarang sosial media apapun kita lebih sering kayak membandingkan, gue udah titik sini tapi kok gue masih gini-gini aja, teman-teman gue udah di sana gitu. Nah, itu yang mungkin jadi scarcity ya, padahal kalau gue sih memandangnya kayak tiap orang bisa keren dengan caranya masing-masing sih. Oke ya, berbicara tentang sudut pandang, boleh di-share nih tips dan trik gimana caranya kita memiliki sudut pandang yang luas atau memiliki sudut pandang yang banyak yang kemudian bisa kita pilih dengan tepat dalam memandang sesuatu. Contohnya ya dalam memandang scarcity tadi, perasaan scarcity tadi. Iya. Saran gue sih kita sendiri harus bisa menentukan sih arti sukses buat kita itu apa. Terus, apa sih yang kita cari dalam hidup ini, apa yang lu suka, apa yang lu pengen. Kalau udah tahu itu sih, lu nggak usah minder dengan pencapaian orang lain gitu. Lu fokus aja sama yang lu mau, apa yang lu percayain kayak gitu. Karena yakin aja kalau lu berusaha dengan apa yang lu percayain, lu bisa sukses dan keren dengan sendiri, yang nggak harus kayak orang lain gitu. Ya, yang gue perhatikan dari lu adalah lu berangkat dari sebuah latar belakang di mana keluarga lu itu dari kecil menanamkan nilai-nilai, satu keyakinan, dua kepercayaan diri bahwa you have something special apapun yang lu lakukan, ya kan, sebanyak apapun orang melakukan di luar sana, lu masih tetap punya something special, bahwa lu berbeda gitu. Nah, untuk mereka yang nggak memiliki latar belakang yang seterberkati lu nih, what do you want to say to them? Lu mau ngomong apa buat mereka? Pesan apa yang pengen lu sampaikan? Sebenarnya kalau itu bisa dicari sih, kalau kita mau, dengan cara kita jangan nutup diri, apalagi kalau yang masih muda ya. Gue sih sekarang masih pengen balik kayak gue SMA dulu, kuliah dulu, kayak masih banyak yang belum gue lakuin gitu. Kalau masih awal-awal masih muda, lu banyakin coba banyak hal aja. Ini menarik, lu jangan hanya melakukan hal yang lu suka doang. Lu harus berani menantang diri lu, you keluar have to dari dare zona nyaman. yourself, keluar dari zona nyaman. Karena lu nggak tahu lu benar-benar suka apa enggak sebelum lu mencoba. Iya kan? Oke, keyakinan yang gue dapat. Kedua, acceptance. Tiga, keberserahan. Bahwa hanya karena ini yang lu inginkan, bukan berarti ketika ada sesuatu yang lain datang, lu nggak mencoba terbuka dan berserah sama hal itu. Karena siapa tahu this is the best thing for you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Day Rider episode kali ini. Semoga apa yang kalian saksikan bisa membuat kalian bersemangat dan pastinya berani menantang diri kalian untuk keluar dari zona nyaman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Super Adventure. Dan pastikan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di Day Rider episode selanjutnya. Bye.